Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Cindy Nurismawati dari kelas 11 Perawat C SMKN 8 Batam. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Nurse Tirma Yohana Escape tentang penyakit kardiomiopati atau lemah jantung. Sebelum lanjut ke pembahasan, apa sih itu penyakit kardiomiopati? Nah, penyakit kardiomiopati adalah penyakit kelainan di otot jantung ditandai dengan melemahnya kemampuan jantung untuk memompa darah. Penyebab kardiomiopati sebenarnya belum diketahui dengan pasti, namun para ahli menduga kardiomiopati berkaitan dengan yang pertama, genetik atau riwayat penyakit keluarga. Yang kedua, kerusakan otot atrium atau ventrikel. Yang ketiga, katup atrium atau ventrikel bocor dan menyempit. Dan yang terakhir, gaya hidup tidak teratur. Nah, penyakit kardiomiopati ini juga memiliki faktor resikonya loh. Yang pertama, penyakit autoimun. Yang kedua, mengonsumsi minuman alkohol atau kokain dalam waktu yang lama. Yang ketiga, hipotensi. Yang keempat, kemoterapi. Yang kelima, infeksi otot jantung. Dan yang terakhir, memiliki riwayat penyakit jantung seperti arteri koroner, serangan jantung, dan lain-lain. Jenis-jenis yang disebabkan kardiomiopati ada 5 loh. Yang pertama, kardiomiopati dilatasi. Kardiomiopati dilatasi ini adalah ruang jantung yang biasanya ventrikel kiri membesar dan melemah. Kedua, kardiomiopati hipertrofik. Nah, otot jantung menebal di hipertrofi, sering di bagian septum yang memisahkan bilik jantung. Ketiga, kardiomiopati restriktif. Kardiomiopati restriktif adalah dinding jantung menjadi kaku, tetapi tidak menebal. Keempat, kardiomiopati aritmogenik atau ventrikel kanan. Di sini, otot ventrikel kanan digantikan oleh jaringan lemak atau fibrosa yang menyebabkan gangguan ritme jantung. Kelima, kardiomiopati Takotsubo, yaitu menyerupai serangan jantung tanpa penyumbatan pembuluh arteri koroner dengan kondisi akibat stres, emosional, atau fisik berat. Tanda dan gejala penyakit kardiomiopati yaitu sebagai berikut: edema, aritmia, murmur jantung, sesak napas, palpitasi, penurunan kemampuan olahraga atau aktivitas fisik, penurunan nafsu makan, dan penurunan berat badan, pusing, dan mudah pingsan, nyeri di bagian dada, dan mudah lelah. Komplikasi penyakit kardiomiopati yaitu sebagai berikut: 1. Gagal jantung. 2. Aritmia. 3. Kematian jantung mendadak. 4. Trombosis. 5. Stroke. 6. Hemobli paru. 7. Hipotensi. Agar tidak terkena penyakit kardiomiopati, kita bisa mencegahnya loh dengan cara yang pertama, menjaga pola makan gizi seimbang dengan mengonsumsi 4 sehat 5 sempurna. Kedua, olahraga teratur memperkuat jantung dan meningkatkan sirkulasi. Ketiga, hindari alkohol dan kokain untuk mencegah kerusakan fungsi jantung. Keempat, kelola stres untuk mengurangi tekanan pada jantung. Kelima, hindari asap rokok dan berhenti merokok jika perokok aktif. Penata laksanaan medis dan non-medis. Yang pertama, penata laksanaan medis. Ada 2 cara, yaitu obat-obatan dan pembedahan. Obat-obatan seperti ACE inhibitor, beta blocker, diuretik, antikoagulan, dan antaritmik. Sedangkan pembedahan bisa melalui operasi miektomi, implan alat pacu jantung, dan transplantasi jantung. Yang kedua, penata laksanaan non-medis, yaitu bisa dengan konsumsi makanan yang kaya buah, sayuran, biji-bijian utuh, dan makanan sehat lainnya. Kedua, berhenti merokok, manajemen stres, hindari minum alkohol, minum obat herbal, atau ramuan herbal. Nah, itu dia pembahasan tentang kardiomiopati. Nah, kesimpulannya yaitu kardiomiopati atau lemah jantung adalah kelompok penyakit yang mempengaruhi otot jantung mengakibatkan penurunan kemampuan jantung untuk memompa darah secara efektif. Penyakit ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk genetika, infeksi, gaya hidup, dan kondisi medis lainnya.
Kardiomiopati dapat dibagi menjadi dilatasi, hipertrofik, restriktif, aritmogenik, dan takut SIBO, masing-masing dengan ciri khas dan dampak fungsi jantung. Gejala utama kardiomiopati meliputi sesak napas, kelelahan, pembengkakan atau edema, dan gangguan utama jantung atau aritmia yang dapat menyebabkan komplikasi serius seperti gagal jantung, stroke, ataupun kematian mendadak. Penata laksanaan kardiomiopati melibatkan kombinasi pengobatan medis atau obat-obatan untuk mengendalikan gejala dan memperbaiki fungsi jantung, serta prosedur bedah seperti operasi miotomi, implan alat pacu jantung, dan transplantasi jantung pada kasus yang lebih parah. Izin bertanya, tadi sudah disebutkan bahwa penyakit autoimun sebagai salah satu faktor resiko kardiomiopati. Boleh dijelaskan lebih lanjut bagaimana penyakit tersebut bisa memicu atau berkontribusi terhadap kardiomiopati? Jadi gini, penyakit autoimun itu kan kondisi di mana sistem imun tubuh nyerang sel-sel tubuh sendiri, termasuk jaringan jantung. Nah, kalau serangannya terjadi di otot jantung, itu bisa bikin peradangan atau kerusakan yang lama-lama bikin jantung melemah. Hal itulah yang bisa memicu kardiomiopati, terutama yang tipe dilatasi, di mana ruang jantung jadi membesar dan gak kuat lagi untuk pompa darah dengan efektif. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.